Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safiatul Isnaini dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi pemasaran jasa pendidikan dan pemasaran relasional jasa pendidikan. Baik, adapun poin-poin pembahasan yang akan saya bahas pada makalah saya yaitu yang pertama, evolusi pemasaran jasa pendidikan. Kemudian yang kedua, konsep inti dan tujuan dari pemasaran jasa pendidikan. Poin yang ketiga yaitu model pemasaran jasa pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kunci sukses dari pemasaran jasa pendidikan. Baik, langsung saja menuju poin pembahasan yang pertama, yaitu evolusi pemasaran jasa pendidikan. Evolusi pemasaran jasa pendidikan di sini dibagi menjadi 5 sejarah, yaitu yang pertama, pada saat masa produksi, yaitu masa ini terjadi sebelum tahun 1920-an, yang mana barang yang bagus akan menjual dirinya sendiri. Kemudian masa yang kedua yaitu masa penjualan. Masa ini terjadi sebelum tahun 1950-an, yang mana periklanan dan penjualan yang kreatif akan mengatasi resistensi pelanggan dan membujuk untuk membelinya. Kemudian masa yang ketiga yaitu masa pemasaran. Masa ini terjadi pada tahun 1950-an. Kemudian yang keempat ada masa relasi. Masa ini terjadi sejak tahun 1990-an, yang mana hubungan jangka panjang dengan pelanggan menuntun kepada kesuksesan. Kemudian masa yang kelima yaitu masa modernisasi elektronik. Masa ini terjadi sejak tahun 2000-an, yang berhubungan dengan pelanggan, yaitu dengan melalui internet dan media sosial. Pemasaran jasa pendidikan lebih dari sekedar aktivitas penjualan, periklanan, dan promosi untuk menciptakan permintaan jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan adalah keterampilan perencanaan dan pengelolaan suatu hubungan pertukaran antara sekolah dengan sekelompok masyarakat. Kemudian, poin yang kedua yaitu konsep inti dan tujuan pemasaran jasa pendidikan. Konsep inti dari pemasaran rasional yaitu dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada horizon orientasi jangka panjang, yang mana orientasi ini merupakan pengukuran pemasaran rasional dari seberapa lama pelanggan itu menjaga hubungannya dan seberapa besar customer yang diperoleh. Kemudian yang kedua ada komitmen dan pemenuhan janji. Untuk dapat menjalin hubungan jangka panjang, pemasaran relasional menekankan pemeliharaan sikap percaya dan komitmen dengan menjaga integritas masing-masing melalui pemenuhan janji dan empati di antara kedua belah pihak. Dan hal inilah yang mendorong loyalitas konsumennya. Kemudian pangsa konsumen bukan pangsa pasar. Yang keempat yaitu nilai sepanjang hidup pelanggan. Dan yang kelima, dialog dua arah. Untuk mencapai hubungan yang diinginkan diperlukan dialog dan komunikasi dua arah, karena hubungan masyarakat adalah hubungan jaringan dan interaksi, bukan sekedar basis data atau pemasaran langsung. Kemudian yang ke-6 yaitu ada kustomisasi. Pemasaran relasional memberikan pemahaman yang lebih baik akan tuntutan dan keinginan konsumen, sehingga memungkinkan penyediaan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Nah, dengan demikian, kustomisasi massal dapat dilakukan. Kemudian tujuan dari pemasaran relasional
Menurut Zeitham and Bittner, tujuan utama dari pemasaran rasional adalah untuk membangun dan mempertahankan pelanggan yang komit, yang menguntungkan bagi perusahaan, dan pada waktu yang sama meminimumkan waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk pelanggan yang kurang menguntungkan. Kemudian tujuan utama dari pemasaran rasional adalah menemukan nilai sepanjang hidup pelanggan jasa pendidikan atau CLV. Nah, setelah CLV ini diperoleh, maka tujuan berikutnya adalah bagaimana CLV masing-masing kelompok pelanggan jasa pendidikan itu dapat terus diperbesar dari tahun ke tahunnya. Nah, setelah itu bagaimana memakai manfaat yang diperoleh dari dua tujuan untuk mendapatkan pelanggan jasa pendidikan baru dengan biaya yang relatif murah. Oleh karena itu, tujuan jangka panjang pemasaran rasional adalah menghasilkan manfaat dari dua kelompok jasa pendidikan, yaitu pelanggan jasa pendidikan lama dan jasa pendidikan yang baru. Kemudian, model pemasaran jasa pendidikan. Di sini terdapat 3 model pemasaran jasa pendidikan. Yang pertama yaitu penawaran jasa inti, yang kedua yaitu penawaran jasa nyata, dan yang ketiga yaitu penawaran jasa tambahan. Penawaran jasa inti yaitu pemasaran manfaat inti jasa pendidikan yang besar yang dibutuhkan oleh pengguna jasa pendidikan. Sedangkan pemasaran jasa nyata adalah pemasaran yang menawarkan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa pendidikan yang meliputi kemasan. Kemasan di sini yaitu yang ditawarkan berupa wadah pembungkus yang mengelilingi jasa pendidikan seperti ideologi, tradisi dan sebagainya. Kemudian nama merek atau brand name. Nama merek atau brand name yang ditawarkan berupa nama istilah atau simbol yang membedakan institusi pendidikan tersebut dengan institusi pendidikan yang lain, seperti Ma'arif, negeri, unggulan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kualitas, yaitu standar kepuasan dan kinerja yang diberikan oleh institusi pendidikan kepada pengguna jenis pendidikan. Yang keempat yaitu ada corak. Corak adalah kualitas pendidikan yang membuat jasa pendidikan itu tampak lebih unggul. Dan yang kelima yaitu ada fitur. Fitur di sini adalah unsur-unsur jasa pendidikan yang mudah ditambah atau dikurangi tanpa mengubah corak jasa pendidikan, sehingga jasa pendidikan itu dapat lebih menarik bagi pengguna jasa pendidikan. Kemudian model penawaran jasa pendidikan yang ketiga yaitu penawaran jasa tambahan. Penawaran jasa tambahan merupakan tambahan dan manfaat jasa pendidikan yang ditawarkan di luar jasa inti dan jasa nyata yang meliputi aksesibilitas, syarat pembiayaan, jaminan, dan jasa tindak lanjut. Kemudian poin pembahasan yang terakhir yaitu kunci sukses pemasaran jasa pendidikan. Di sini ada 5 langkah kunci sukses untuk mewujudkan pemasaran jasa pendidikan. Yang pertama yaitu dengan memperbarui jasa pendidikan yang ditawarkan, yaitu dengan sekolah menyesuaikan diri dan memperbarui jasa pendidikan yang ditawarkan dibandingkan dengan melakukan rancangan paket jasa pendidikan. Hal ini juga didasarkan pada teori ekonomi sektor jasa, yaitu pergeseran kurva kebutuhan konsumen dan dari kebutuhan untuk melakukan perluasan jasa kemudian berkembang menjadi segmen majemuk. Yang kedua yaitu dengan melokalisasi sistem titik pelayanan. Itu penjelasannya bisa dibaca sendiri di makalah. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kontrak jasa pendidikan untuk mengikat pelanggan jasa pendidikan. Dalam hal ini, pemasar jasa pendidikan seharusnya berusaha menarik dan mempertahankan pelanggan jasa pendidikan dengan menggunakan sistem kontrak jasa pendidikan atau memberi status keanggotaan atau member melalui fasilitas dan kemudahan tertentu. Dengan demikian, sekolah dapat menikmati keuntungan lainnya seperti produk jasa pendidikan menjadi terdiferensiasi dan mampu membangun tingkat kesetiaan pelanggan jasa pendidikan. Dengan demikian, hal ini menjadi keunggulan bersaing agar pelanggan jasa pendidikan tidak berpaling ke produk jasa pendidikan lainnya dan berpaling ke sekolah yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan kekuatan informasi jasa pendidikan. Jasa pendidikan di sini sangat peka terhadap kemajuan teknologi dan informasi karena
Data pelanggan jasa pendidikan, transaksi jasa pendidikan, serta karyawan sekolah merupakan informasi penting sehingga dapat membedakan kita dengan sekolah yang lain. Kemudian yang kelima yaitu dengan menentukan nilai strategis jasa pendidikan bagi pelanggan jasa pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.